Saudara-saudari, perubahan kebudayaan. Kebudayaan tidak statis, ia terus berubah seiring waktu. Perubahan budaya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah ini ya, termasuk yang pertama, kontak dengan budaya lain. Interaksi antar budaya dapat menyebabkan perubahan seperti adopsi teknologi baru atau pengaruh nilai dan gaya hidup asing. Jadi bagian dari daerah, hati-hati ya, karena kontak dengan budaya lain, ya kan, akhirnya rajin ke mall bukan pergi ke stakan ya, rajin jalan-jalan ke mall ya kan. Jadi semester 1 tuh ke mall terus, yuk jalan yuk ke mall, sikit-sikit ke mall, karena memang di daerahnya tidak ada mall. Syukurlah misalnya tempat ke sekolah itu agak jauh dari mall, tapi mall yang dekat ada kan. Nah itu ya, tetapi itulah interaksi antar budaya ya. Jangan-jangan uangnya untuk membayar kos atau membayar semesteran dipakai untuk beli baju, beli apa segala yang enggak terpakai. Akhirnya menyebabkan kalian itu putus kuliah. Nah, ini bisa terjadi. Nah, jadi kontak dengan budaya lain, interaksi antar budaya dapat menyebabkan perubahan seperti adopsi teknologi baru. Nah, kita mengadopsi teknologi baru. Sekarang karena kalian hidup dalam generasi pernah mengalami COVID, Google Meet udah biasa kan? Karena kalian sudah biasa belajar daring. Jadi tidak shock culture atau shock budaya gitu. Jadi ketika ada Google Meet, ya Pak, terima kasih Pak. Jadi enak. Belajarnya udah bisa di waktu yang ya di malam hari kan. Berikutnya yang kedua ya, perkembangan teknologi. Teknologi baru seringkali mengubah cara hidup masyarakat dari cara bekerja hingga cara berkomunikasi. Itu tadi saya katakan. Kalau dulu orang menyebut suatu kata itu bisa ini ya. Sekarang kita bisa meramal jempol kawanmu yang ngetik ke kita kan. Kalau dia marah kita tahu kan. Betul enggak? Ah ini bahaya ya. Kita padahal kalau misalnya kalian bertengkar pakai WA kan, pasti kalian bahasa-bahasanya itu kalian bisa berasumsi sendiri kan. Ya. Kalian sampai tidak enak tidur gara-gara kalian misalnya ya saling. Sekarang nih bukan mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu, ya. Jadi jempol itu bisa menjadi masalah. Yang ketiga, perubahan lingkungan. Perubahan dalam lingkungan fisik seperti perubahan iklim dapat memaksa masyarakat untuk mengubah praktik pertanian, tempat tinggal atau mata pencarian mereka. Waktu zaman COVID itu terkenal dengan misalnya ya orang buat hidroponik ya. Karena orang tidak kemana-mana, ternak lele di ember, ternak ikan di ember, pokoknya orang di rumah. Akhirnya orang merubah cara pertanian. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai tidak lockdown, orang mulai meninggalkan hal itu. Ya. Lalu terjadi perubahan lingkungan, panas kan? Nah, kalian rasakan panas tuh. Mungkin kalian belum melihat stakan itu. Kalau yang kakak kelasnya udah melihat ya, tanpa api, semak-semak di stakan tuh bisa muncul api di belakang asrama itu. Ya, berapa kali mau disemprot. Itu akibat lingkungan yang sudah berubah. Sekarang kalian harus ya, mungkin sekarang agak sulit air ya kalau tidak hujan kan, ya. Jangan-jangan syukurnya kalian itu berada di lantai 1. Ada dulu waktu saya mengajar di lantai 3, itu toiletnya bagus tapi tidak ada air. Karena air itu habis, tidak bisa naik ke atas. Kalau kalian sekarang di lantai 1 ya puji Tuhan ya kan. Saya pernah di lantai 3 itu, wah mau cari toilet itu susah. Ya, nah itu. Berikutnya ya, perubahan sosial dan politik. Nah ini, revolusi, perubahan sistem politik atau gerakan sosial dapat mengubah nilai norma dan struktur sosial masyarakat. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, perubahan sosial dan politik yang terjadi sekarang itu sangat cepat. Ya, kemarin kita sudah memilih presiden dan legislatif, baik tingkat pusat, provinsi dan daerah. Sekarang kita akan memilih
ya, kepala daerah. Kecuali yang dari Sumatera yang tidak pulang ya, atau dari Sulawesi kan. Mau pulang nanti ongkosnya habis kan. Nah, nanti sedangkan yang dari daerah-daerah di Kalimantan itu akan bisa pulang kan. Nah, itu. Nah, akhirnya ya, kesimpulan untuk pengantar ya, kebudayaan adalah inti dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Ia mencerminkan cara kita hidup, berinteraksi, dan memahami dunia. Melalui kebudayaan manusia menciptakan identitas, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan kelangsungan hidup serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan. Kebudayaan bersifat dinamis, terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, di modul yang saya kasihkan ke kalian itu sudah ada. Nah, sekarang kita lihat definisi kebudayaan ya. Tadi itu kan pengertian kebudayaan. Apa sih beda pengertian dan definisi? Definisi kebudayaan ini, kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok atau masyarakat yang mencakup berbagai aspek seperti kepercayaan, nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, hukum, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di antara pengertian dan definisi ini beda-beda tipis ya. Tapi sebagai mahasiswa kita harus paham pengertian dan definisi itu. Kalau pengertian itu adalah makna yang umum yang dijelaskan ke orang umum. Tapi kalau definisi adalah makna yang khusus untuk kita kaum intelektual ya. Jadi kalau kalian mengidentifikasi lalu mendefinisikan sesuatu, itu berdasarkan bidang ilmu kalian. Ya. Jadi paradigma. Jadi kalau orang berbicara, selain agama kita Katolik, agama ilmu pengetahuan itu adalah paradigma. Apa itu paradigma itu? Ya, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tuh paradigma itu apa. Jadi ada paradigma, ada teori, ya, ada perspektif. Paradigma itu adalah dasar-dasar kita. Kalian dibentuk itu, makanya kalian harus belajar beberapa ilmu untuk memahami itu. Nah, ilmu sosial dasar ini ingin membentuk paradigma bahwa kalian sebagai guru agama Katolik, katekis, petugas pastoral harus peka terhadap gejala sosial atau struktur sosial yang ada sekarang. Berikutnya elemen-elemen kebudayaan. Ini saya hanya mereview ya. Saya membiasakan kalian itu mereview kembali. Apa yang dipaparkan itu direview. Mengapa? Karena sebagai pengajar kalian harus mereview apa yang kalian sampaikan kepada anak didik. Makanya kalau dalam modul atau catatan yang saya berikan kepada kalian itu, ya seakan-akan saya mengulangi lagi ya memang. Ya, elemen-elemen kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari beberapa elemen utama yang saling berhubungan dan bersama-sama membentuk sistem budaya dalam masyarakat. Berikut adalah elemen-elemen utama kebudayaan. Apa tadi? Yang pertama apa? Bahasa. Ya. Jadi, pengertian dari bahasa adalah sistem simbol-simbol vokal atau tulisan yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Nah, bahasa adalah elemen paling penting dalam kebudayaan karena memungkinkan penyampaian gagasan, pengetahuan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya apa? Bahasa lisan, bahasa tulisan, simbol, dan isyarat. Yang kedua, sistem pengetahuan kan? Apa itu pengertiannya? Sistem pengetahuan mencakup berbagai informasi dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang dunia, baik yang bersifat alamiah, sosial, maupun spiritual. Nah, jadi begini, saya mau bertanya, mengapa misalnya konten tentang alam gaib itu lebih banyak yang nonton? Itu masuk ke mana tuh? Alamiah, sosial, maupun spiritual. Masuk ke mana tuh? Spiritual. Oh, itu. Spiritual alamiah. Oh, konten-konten yang sifatnya memunculkan fenomena hantu itu konten sosial namanya. Ya, bukan konten spiritual. Ya. Jadi konten-konten yang menampakkan bikini, menampakkan celana dalam, menampakkan apalah itu konten sosial. Itu bukan alamiah, itu konten sosial. Atau perkelahian ibu dan anak, itu konten sosial. Ya. Makanya disebut media sosial, ya kan?
Kalau ranah spiritual, ya, itu kan lebih pada hubungan kita dengan kekuatan yang tak nampak. Bagi kita kekuatan yang tak nampak itu adalah kekuatan dari Allah, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau orang lain mungkin spiritualnya berbeda, kan begitu. Nah, kalau alamiah, ya misalnya hal-hal yang terjadi, ya, memang tidak direka-reka atau dibuat-buat oleh manusia. Contohnya hujan, banjir, itu kan alamiah. Tapi ingat, penyebab banjir misalnya, itu akibat pembalakan liar. Makanya dokumen ensiklik ini buat Paus Fransiskus tentang lingkungan, Fratelli Tutti itu kan. Jadi, yang alamiah itu bisa menjadi bencana bagi manusia. Contohnya longsor, ya, habis dibalak tanah-tanah, ya kan, banjir. Jadi gundul hutan, banjir, lalu longsor dan sebagainya. Ada pergeseran tanah dan sebagainya, ya. Nah, yang alamiah itu adalah suatu hal yang, ya, tidak dibuat-buat. Tapi kalau yang sosial itu dibuat-buat. Perang sekarang tuh, itu sosial. Ingat ya, harus dipahami itu. Ya, Rusia menyerang Ukraina itu karena masalah apa? Masalah sosial pasti. Masalah sosialnya itu masalah apa? Kita nanti harus cari tahu. Nah, ini mencakup pengetahuan tentang lingkungan, teknologi, kesehatan, dan cara-cara hidup. Nah, kita sudah mengalami yang namanya COVID-19, bencana ya. Itu bukan hanya di Indonesia saja, di levelnya dunia, semua negara. Bencana kesehatan. Nah, bencana lingkungan, perubahan iklim. Ya. Naiknya suhu itu 1 derajat terus akibat kita tidak menjaga lingkungan. Kemudian terjadinya pencemaran tanah, kemudian adanya erosi tanah, kemudian bencana plastik. Nah, sekarang nih kalian tahu 2025 itu plastik kresek itu tidak boleh diberikan kepada si pembeli. Dulu dibayar, sekarang tidak boleh ada. Kalian harus belanja itu menggunakan, ya, barang yang daur ulang. Ya. Nah itu. Nah, sebagai mahasiswa bagaimana kita menyikapinya? Ya, 2025. Maka kalian harus bisa menganyam. Bungkus-bungkus plastik itu ditiadakan. Nah, makanya bagaimana nanti? Coba tak kemarin waktu BKSN, tempat makan kalian itu dari plastik semuanya. Selesai makan, ada enggak kalian bisa daur ulang? Enggak kan, dibuang di tong sampah. Ya, ditaruh di tempat sembarang, kan enggak bisa dipakai. Nah, coba dipakai piring yang bisa dipakai. Coba kalau kita alat makan kita menggunakan piring kaca kan masih bisa dipakai untuk berkali-kali, kecuali pecah. Ya. Nah, kemudian pengetahuan tradisional tentang obat-obatan alami. Nah, di IPB itu ada dokter yang menggunakan obat-obat tradisional ya. Jadi obat-obat tradisional sekarang mengapa sangat mulai dikembangbiakkan lagi? Karena itu lebih efektif, efisien ketimbang obat-obat yang hasil pabrikan. Karena ada efek sampingnya. Ya, pernah kalian tahu bahwa obat batuk itu ditarik karena dia bisa menyebabkan gagal ginjal bagi anak ya. Nah, saya pernah mengkonsumsi obat batuk tuh bisa tidak tidur semalam-malaman, lalu resah dan gelisah. Nah, ini bahaya, makanya hati-hati kalau kalian batuk lalu mengkonsumsi obat batuk tanpa ada resep dokter. Itu bahaya. Ya. Atau misalnya sakit itu diagnosa sendiri. Kawan saya di kantor diagnosa sendiri. Dia bilang padahal dia beli obat sendiri, bukan dokter. Meninggal dunia dia. Hati-hati, makanya kalau sakit ya, beritahulah kepada yang memahami. Nah, itu. Kemudian pertanian, ilmu pengetahuan modern. Nah, tahukah kalian bahwa Stakan ini sedang membuat namanya parit untuk memelihara ikan. Cuman tidak ada airnya, kan waktu itu airnya kurang. Ya, seandainya kalian, ya, mahasiswa Stakan
membawa 2 bibit ikan saja, ya, apa yang akan terjadi, ya kan? Luar biasa. Ini enggak, bukan cari membawa bibit ikan, mau mancing ikan gabus pun enggak dapat di parit depan di Stakan tuh. Karena sudah terkontaminasi, ya kan? Mau cari ikan gabus, bagaimana mau cari ikan gabus? Hari-hari orang nyetrum, hari-hari orang udah itu airnya terkontaminasi dan sebagainya, ya susah. Nah ini penting untuk budidaya ya. Atau tahukah kalian kalau kalian itu bisa ya punya modal dalam 3 tahun tuh kalian akan bisa menjadi modal ratusan juta bahkan miliaran ketika kalian bisa memelihara ayam 10 ekor ya dengan jantan 1 ya kan. Itu kan belum dikembangkan tuh. Padahal Stakan punya tanah yang luas ya. Ayam kampung ya. Nah, itu tentang pertanian. Lalu tentang ilmu pengetahuan modern. Nah, saya berharap mahasiswa Stakan tuh bisa main keyboard lah. Jangan diam, ya kan? Kalian belajar musik kan? Bagaimana belajarnya? Ya sekarang ada aplikasi. Kita bisa kunci ini. Maka saya katakan tadi, minimal kalian itu di Stakan itu jangan sampai tidak mempelajari alat musik. Minimal gitar, ya. Apalagi keyboard kan penting kan. Nah, maka buat program prioritas di situ. Nah, itulah sistem pengetahuan yang ingin diberikan.